Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Jaldi. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024, gua akan melakukan perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Bandung dengan menggunakan kereta api Lodaya Malam. Nah, pada perjalanan kali ini juga gua naik kereta api Lodayanya itu spesial banget ya. Karena yang gua naik ini kereta Lodayanya itu menggunakan rangkaian eksekutif New Image buatan tahun 2024 yang baru dirilis di kereta Lodaya itu pada bulan Mei tahun 2024 atau tepatnya 2 bulan yang lalu sebelum video ini diambil. Nah, seperti apa perjalanan gua naik kereta api Lodaya Malam New Generation ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, ini saat ini gua berada di dalam gedung stasiun Solo Balapan ya. Udah banyak banget minimarket ya tuh. Ada Indomaret, Roti O. Di sini juga ada mesin ATM. Udah banyak banget nih, bener. Jajanan di sini. Kayaknya di depan tuh ada kopi kenangan deh. Oh ya tuh benar tuh. Ada kopi kenangan ya. Kalau nggak salah waktu bulan Februari kemarin waktu naik Argo Dipangga nih belum ada. Sekarang udah ada nih. Jadi toko-toko makanan tuh udah banyak banget ya di stasiun Solo Balapan ini. Nah, di sini juga ada papan informasi keberangkatan kereta di stasiun Solo Balapan. Ini yang pertama yang berangkat dulu yaitu Senja Utama Solo dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dia berangkat 18:55. Sedangkan kereta gua Lodaya itu berangkat dari stasiun Solo Balapan itu jam 19:10. Jadi bedanya tuh 15 menit sama kereta api Senja Utama Solo ini. Nah, karena tadi petugasnya udah boleh mempersilahkan penumpang kereta api Lodaya ke jalur 6, yuk kita ke jalur 6 dulu sekalian review kereta api Lodaya New Generation ini. Nah, di stasiun Solo Balapan nih, di antara jalur 4 dan jalur 5 nih tersedia ruang tunggu luxury lounge ya. Jadi luxury lounge ini bagi penumpang yang naik kereta seperti luxury, suite compartment, priority, dan panoramik. Nah, itu seperti apa keretanya? Yaitu kereta api Gajayana, Argo Dipangga, Argo Lau, Bima, Turangga, dan Manahan. Jadi bisa tunggunya di sini ya. Tapi kalau misalnya penumpang non luxury atau eksekutif biasa itu bisa membayar ya. Kalau nggak salah tuh 65.000 untuk tunggu di ruang luxury ini. Nah, di stasiun Solo Balapan ini juga dekatnya jalur 4 dan 5 ini ada semacam kayak kursi pijat ya. Ini kursi pijatnya mengingatkan gua pas di stasiun Malang. Jadi dia tuh bayarnya kayak gini nih. Dia pakai modenya itu kris ya. Non tunai pembayarannya. Jadi buat kalian yang pegel-pegel, kalian bisa nyobain kursi pijat ini. Nah, ini yang barusan masuk di jalur 5 ini rangkaian kereta api Manahan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dia ini nanti berangkat lagi ke Jakarta Gambir tuh jam 11 malam ya kalau nggak salah. Nah, ini yang akan masuk di jalur 3 yaitu rangkaian kereta api Senja Utama Solo dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, ini yang telah tersedia di jalur 6 nih rangkaian kereta api Lodaya dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, yang gue bilang tadi, kereta api Lodaya Malam ini dari Solo Balapan menuju Bandung ini udah menggunakan rangkaian
New Generation tahun 2024. Pada malam hari ini gue naiknya di kelas eksekutif ya. Yuk kita masuk dulu ke dalam rangkaian ekonominya. Nah, untuk fasilitasnya di ekonomi Lodaya New Generation ini, kalau gue lihat sih sama persis ya dengan gue naik kereta api Majapahit New Generation. Nah, bagi kalian yang mau lihat fasilitas di ekonomi New Generation itu seperti apa, kalian bisa nonton video gue di pojok kanan atau di link deskripsi, nanti gua cantumkan di situ. Nah, ini gua lihat eksekutif Lodaya ini gua kaget ya. Yang belakangnya ini eksekutifnya pakai rangkaiannya New Generation punyanya Argo Dipa enggak? Jadi yang punyanya eksekutif punyanya Lodaya itu cuma satu doang ya. Sisanya ini punyanya Argo Dipa, nggak Argo Lau. Padahal pas tadi siang itu gue lihat untuk eksekutif Lodaya itu dari eksekutif 1 sampai ke eksekutif 4 tuh itu pakai eksekutifnya sendiri punyanya Lodaya. Tapi pada malam hari ini menuju ke Bandung, ini eksekutif 2 sampai 4 ini pakai rangkaiannya kereta api Argo Lau dan Argo Dipa nggak? Gila nih. Gak ngerti kenapa. Ini alhamdulillah tadi itu gue salah lihat, ternyata di eksekutif 4-nya itu dia itu pakai rangkaiannya punyanya Jakarta Kota. Oh, ini nanti ini buat calonnya rangkaian kereta api Argo Semeru sama Bima pakai rangkaian ini. Gila, eksekutif Lodaya hari ini random banget ya guys. Nah, ini yang tersedia di jalur 6 nih rangkaian kereta api Bengawan dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Dia berangkat dari stasiun Purwosari itu jam 8 malam ya. Nanti rangkaiannya tuh maksudnya ke stasiun Purwosari dulu. Ini kereta api Bengawan menjadi salah satu kereta api paling murah ya di rute Jakarta Solo. Ini bayarnya nih cuma 74.000 sekali jalan. Ini salah satu kereta api tiketnya paling cepat habis ya. 1 bulan sebelum keberangkatan aja tuh udah habis ya. Ya, tepat waktu pada pukul 19:10 kereta api Lodaya diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung. Ini pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Klaten sebagai pemberhentian yang kedua ya. Selamat malam selamat datang di kereta api Lodaya. Nanti kita akan melakukan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Untuk keselamatan dan keamanan perjalanan kali ini, kami perlu melakukan waktu sejenak beberapa masing-masing. Sampai ke perjalanan yang menyenangkan. For damaged items, please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including in the toilets or on the landings. Enjoy your trip. Thank you. Kereta api Lodayanya ini masih sepi ya di eksekutif 4-nya. Jadi kita review dulu karena nanti kalau udah lepas Jogja ini pasti full ya dan gak enak mengganggu penumpang lainnya. Mari kita review dulu fasilitas apa aja di dalam eksekutif Lodaya New Generation ini. Nah, untuk fasilitasnya kereta api Lodaya di eksekutif New Generation ini, di eksekutif 4, di calon yang nantinya itu jadi calon rangkaian kereta api Bima dan Argo Semeru, itu apa aja sih perbedaannya dengan eksekutif New Generation lainnya? Yang pertama ini kita lihat meja lipatnya ya, kayak gimana. Oke, untuk meja lipatnya eksekutif New Generation-nya punyanya calon rangkaian kereta api Bima ini, untuk meja lipatnya masih sama ya pada eksekutif
New Generation sebelumnya. Terus ini ada horden ya. Kalau di Executive New Generation itu sekarang kalau kita duduk di kursi single seat atau kursi sendiri gitu, ini udah ada jendelanya. Jadi nggak perlu khawatir lagi silau ataupun nggak mau lihat pemandangan gitu, bisa tutup aja gini. Kalau mau buka tinggal tarik aja. Terus yang ketiga yaitu colokan ya. Nah, kalau di kereta New Generation itu dia itu di eksekutif maupun di ekonomi itu colokannya itu udah pakai colokan universal ya, kayak di luar negeri. Jadi udah nggak pakai colokan kayak manual kayak apa yang lama gitu. Terus ini ada tombol reclining ya, masih sama aja. Ada taruh buat makanan atau ini rak lah. Terus sama ada gantungan ya. Gantungannya di Executive New Generation tuh udah modelnya kayak gini. Nah, untuk penomoran kursinya ini udah pakai elektrik ya. Jadi nggak pakai manual lagi yang biasa itu. Jadi ini ada kayak lampu ini penomoran tuh 13B jendela window. Nah, dan yang keempat yaitu TV-nya itu masih pakai TV kayak di eksekutif sebelumnya. Kalau New Generation itu kan TV-nya itu ada berapa nih? 2, 4, 6, ada 6 ya kalau nggak salah. Ini di belakang ini ada TV ya, dua-duanya tuh. Jadi kalau TV yang ini buat TV hiburan, sedangkan ini TV-nya ini buat kayak papan informasi lah, nama kondektur, pemberhentian stasiunnya itu apa. Dan di sini juga ada PDIs ya. Jadi kayak informasinya di atas ini udah pakai elektrik ya kalau di kereta New Generation. Tuh ada pemberhentian stasiunnya berikutnya apa, ada dilarang merokok, dan ini ada informasi tentang kecepatan kereta, dan ini ada penomoran X4 yaitu eksekutif 4. Nah, yang fasilitas berikutnya itu toiletnya ini kalau di eksekutif stainless atau New Generation ini ada perbedaan ya. Yang kanan ini buat perempuan, yang ini buat pria. Yuk kita lihat dulu toiletnya seperti apa, perbedaan dibandingkan dengan eksekutif New Generation lainnya. Nah, untuk di dalamannya toilet di eksekutif Lodaya ini punyanya rangkaiannya Argo Semeru dan Bima kurang lebih sama ya dengan eksekutif New Generation lainnya kayak gini. Dan kalau di kereta New Generation tuh udah ada namanya foot washer, yang artinya itu kita bisa wudhu atau cuci kaki ya. Jadi kalau mau nyalain tinggal gini aja nih, putar ke kiri, nah itu airnya otomatis keluar. Nah kalau mau mati lagi tinggal ya kurang lebih sama lah sama eksekutif New Generation lainnya. Nah, kalau di kereta New Generation itu ciri khasnya paling menonjol ini adalah pintunya ini udah menggunakan pintu otomatis ya. Dan di pintu bordesnya juga udah pakai otomatis. Jadi ketika kereta api ini berjalan, ini lampunya nggak nyala ya. Cuma nyalanya tuh pas berhenti di stasiun aja. Nih, kalau mau buka tinggal gini aja nih. Tuh. Ya. Nah, untuk fasilitasnya di kereta Lodaya di eksekutif New Generation ini punyanya Bima dan Argo Semeru itu gua katakan sama ya. Cuma perbedaannya itu yaitu di warna kursi kulitnya aja ya. Kalau di punyanya Lodaya depan itu kursinya biru sama
Budi Bangga juga biru. Tapi di eksekutif 4 ini kursi warnanya beda ya. Dia ini pakainya abu-abu kursinya. Untuk fasilitasnya sih sama aja pokoknya. Cuma perbedaannya cuma ada di kursi aja sih. Pada pukul 19.35 saat ini perjalanan gua naik kereta api Lodaya berhenti di stasiun Klaten. Ini ada kereta masuk deh, sepertinya apa ya? Ini di stasiun Klaten ini sedang ada pembangunan ya, peron. Wah, udah ada peron ya ini. Kalau kemarin-kemarin kan belum ada. Ini kereta apa ya? Kita lihat dulu. Oh, ini masuk di jalur 2 kereta api Gaya Baru Malam Selatan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Ini salah satu kereta api yang bisa dibilang banyak berhentinya ya. Udah mahal terus banyak berhentinya. Udah gitu eksekutifnya zong semua ini. Pada pukul 19.37 kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Yogyakarta. Kayaknya stasiun Klaten ini lagi ada pembangunan ya. Kayaknya ini mau dibuat stasiun besar deh. Pada pukul 19.58 saat ini perjalanan gua naik kereta api Lodaya berhenti di stasiun Yogyakarta. Kita lihat ya penumpang kereta api Lodaya ini. Seperti biasa untuk kereta api Lodaya ini kalau yang naik dari Jogja itu nggak pernah sepi ya. Jadi penumpang kereta di Yogyakarta tuh nggak pernah sepi, baik hari libur maupun hari kerja. Nah, di sebelah itu ada rangkaian kereta api Bangunkarta dengan tujuan akhir stasiun Jombang. Itu keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Tepat pada pukul 20.01 kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Ini ada langsiran kereta api Taksaka ya, yang biasa disebut anak emasnya KAI. Ini tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi setelah Lodaya ini berangkat, kereta api Taksaka dilangsir.
km per jam ya. Jadi kayak naik kereta unggulan gitu. Dan kereta api Lodaya di lintas Jogja sampai Kroya ini itu top speednya tuh mencapai 120 km per jam. Tadi pas gua cek di aplikasi speedometer sama PPI display itu tadi kecepatannya itu sekitaran di angka 150 sampai 120 km per jam. Pada pukul 20:50 saat ini perjalanan gua naik kereta api Lodaya berhenti di stasiun Kutoarjo. Ini udah memasuki Daup 5 Purwokerto. Dan di stasiun Kutoarjo ini sedang ada pembangunan ya. Pembangunan peron. Ini ditinggikan lagi peronnya nih. Dan di stasiun Kutoarjo ini tersedia pemberangkatan kereta, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara tujuan Pasar Senen, kereta api Saunggali tujuan Pasar Senen, dan di sini kereta api yang berhenti di stasiun Kutoarjo ini hampir semua berhenti ya, terkecuali kereta api Argo Laut dan Argo Dwi Pangga. Dua kereta itu melintas langsung ya di stasiun Kutoarjo ini. Pada pukul 20:55 kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Kebumen. Wow, peronnya udah mulai ditinggikan ya nih yang di depan. Bentar lagi mau dikasih kanopi nih. Sebelahnya juga tuh dibangun peron tinggi juga. Oke, saat ini gua berada di kereta makan Lodaya di New Generation. Seperti biasa kalau gua naik kereta New Generation, baik itu di eksekutif atau ekonomi, pasti mampir ke restorasinya. Karena kenapa? Nah, karena kalau restorannya kereta New Generation itu mewah banget ya tuh. Ini penumpangnya yang makan di kereta restorasi New Generation tuh pasti selalu rame, nggak pernah sepi. Waktu naik Majapahit apalagi. Oke, untuk makan di kereta Lodaya ini gue pesen pop mie Torimitsu ya. Ini yang rasa baru ya. Jadi untuk malam ini gue cukup ngemil aja ya. Karena tadi tuh udah sebelum berangkat gue udah makan berat. Gue penasaran sama rasa Torimitsu ini gimana. Pada pukul 21:33 saat ini perjalanan gua naik kereta api Lodaya telah tiba di stasiun Gombong. Di stasiun Gombong ini udah keren banget ya tuh stasiunnya. Wih, mantap. Padahal dulu di sini tuh belum dapet peron. Sekarang udah dapet peron nih. Waktu masih single track nih, stasiunnya masih kecil. Pada pukul 21:35 kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Kroya atau yang biasa disebut Korea. Hehehe.
Pada pukul 21:57, kereta api Lodaya saat ini berhenti di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini kereta api Lodaya akan tunggu bersilangnya dengan kereta api Malabar sore dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Malang. Nah, di stasiun Kroya ini hampir semua kereta berhenti ya di stasiun ini, terkecuali kereta api Argo Lau dan Argo Dipangga. Itu dia melintas langsung di stasiun Kroya. Jadi Argo Lau itu nggak berhenti ke di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya itu bablas. Padahal ini stasiun terbesar loh. Maklum karena kereta api Argo Lau, Argo Dipangga itu kan kereta cepat Jakarta Solo. Nah, di stasiun Kroya ini juga terdapat percabangan rel kereta api yang di sebelah sana itu, sebelah kanan itu ke arah Jakarta, Cirebon, Purwokerto. Sedangkan yang belok ke kiri ini nanti itu ke arah Maos, Kota Cilacap juga bisa, terus sampai ke Bandung. Jadi kereta api Lodaya ini nanti setelah lepas stasiun Kroya dia berbelok ke arah kiri ya, ke arah stasiun Maos hingga Bandung. Malabar tujuan dari stasiun Malang dan akan masuk jalur 2 dari arah barat kereta api Malabar dari Bandung tujuan dari stasiun Malang. Oke, ini yang baru masuk di jalur 2 yaitu rangkaian kereta api Malabar sore dengan tujuan akhir stasiun Malang. Nah, kereta api Malabar sore ini udah menggunakan rangkaian stainless steel ya, karena kereta api Lodaya itu udah pakai NG atau New Generation. Nah, jadi rangkaiannya Lodaya yang lama ini dihibahkan ke kereta api Malabar. Pada pukul 22:10 kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Itu cahaya lampu itu persiapan masuk ya kereta api Gajayana dari Malang tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Jadi kereta api Lodaya dari Solo balapan malam hari itu dia mepet ya sama jadwalnya kereta api Gajayana. Karena kereta api Gajayana juga bisa lari di 120 km/jam. Kembali petugas yang berada siapkan diri dari jalur kereta api Malabar tujuan stasiun Malang siap berangkat. Nah, seperti yang gue bilang, ini kereta api Lodaya ini berbelok ke arah kiri ya dari percabang Kroya ini. Nah, jadi Lodaya ini mengambil ke arah Maos, Banjar hingga Bandung. Sedangkan yang ke kanan itu ke arah Purwokerto, Cirebon hingga Jakarta. Yang lewat itu kereta api Gajayana. Pada pukul 22:22 saat ini kereta api Lodaya berhenti di stasiun Maos. Nah, di stasiun Maos ini kereta api Lodaya akan tunggu bersilang dengan kereta api Turangga
dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini di jalur 2 ini lampunya udah hijau ya. Ini persiapan akan melintas langsung kereta api Turangga dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Tuh cahayanya udah kelihatan. Baru masuk ke dalam kereta lagi. Ini mode malam atau naik modenya di eksekutif Lodaya ini mulai diaktifkan ya. Bisa dibayangkan ini keren banget ya kalau namanya mode malam atau naik modenya eksekutif New Generation ini nggak ada duanya. Bahkan kereta New Imax itu naik modenya udah kalah ya. Tepat pada pukul 22:28 kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Maus setelah bersilang dengan kereta api Turangga. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Sidarja. Salah satu keunggulan yang paling unggul yaitu di naik mode atau mode malamnya kereta api di eksekutif ini, yaitu di New Generation, karena bisa dilihat kelihatan mewah banget dan nggak bikin silau. Bisa lihat kan di ubin-ubinnya juga ada lampu hiasnya, jadi kayak klasik banget gitu. Asli ini buat tidur enak banget. Tetapi New Generation ini untuk di eksekutifnya aja ya. Nah, jadi sebelumnya itu mode malam atau naik modenya terbaik di kelas eksekutif itu ada di kereta New Imax ya, yang buatan tahun 2016-2017. Tapi semenjak adanya eksekutif New Generation ini menurut gua jauh lebih baik ya untuk mode malam naik modenya dibandingkan yang New Imax. Kalau New Imax tuh juga gelap ya, cuman kalau untuk saat ini New Generation eksekutif yang menjadi terbaik ya di mode malam atau naik modenya ini. Nah, ngomong-ngomong tentang harga kereta api Lodaya ini, jadi pada hari ini gue naik kereta api Lodaya di kelas eksekutif itu cuma bayar di 256.000. Ini gue mendapatkan tiket promo ya. Yang normalnya itu kalau naik eksekutif itu bisa 400.000. Tapi gue beruntung sekali ini gue dapet promo ya, karena KAI sedang mengadakan promo yaitu Juleha, atau singkatannya itu Juli lebih hemat ya. Kalian bisa cek promonya itu di Instagramnya KAI 121 atau di kereta api kita. Jadi bulan Juli ini kereta api Lodaya itu mendapatkan promo ya sampai tanggal 31 Juli 2024. Nah, untuk ekonominya itu promo di sekitaran kalau nggak salah itu 176.000. Jadi ini gue naik kereta api Lodaya, kalau gue bilang ini harganya kayak naik kereta api ekonominya ya. Kalau ekonominya itu kan normalnya 260, tapi ini gue bayar 256.000
udah dapat kereta api kelas eksekutif, mewah, nyaman lagi. Pada pukul 23 lebih 1 menit kereta api Lodaya saat ini berhenti di stasiun Sidarja. Di stasiun Sidarja ini kereta api Lodaya bertemu dengan kereta api Lodaya dari Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Nah, kereta api Lodaya dari Bandung ke Solo Balapan ini, kereta 94 ini masih menggunakan rangkaian yang lama ya, atau biasanya disebut eksekutif stainless steel dan premium stainless steel. Pada pukul 23 lebih 5 menit kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Sidarja. Ternyata Lodaya ganjil dulu ya yang berangkat. Nah, ini dia. Nah, yang seperti gua katakan, ini yang Lodaya 94 itu dia masih menggunakan rangkaian stainless steel ya, yang buatan tahun 2018 2019. Jadi belum pakai kereta new generation. Padahal yang rangkaiannya Lodaya 91 94 ini udah ada ya. Cuma nggak tahu kenapa sampai sekarang belum dipakai yang new generation-nya. Oke, ini karena udah ngantuk banget, kayaknya gua nggak bisa sampai ke Banjar ya, karena di Banjar nanti ada momen persilangan juga dengan kereta api Mutiara Selatan. Cuma karena kondisinya udah gak fit, gua nggak bisa memaksakan mengabadikan momen persilangan kereta api Mutiara Selatan, apalagi kereta api Kuto Jaya Selatan. Jadi gua memutuskan untuk tidur aja deh. Pada pukul 1 lebih 11 menit saat ini perjalanan gua naik kereta api Lodaya tiba di stasiun Cipendei. Nah, di stasiun Cipendei ini semua kereta wajib berhenti ya di sini. Karena setelah stasiun Cipendei ini nanti kereta api Lodaya tuh dia tuh nanjak ya. Karena kan jalurnya pendakian. Ngantuk banget tadi dari stasiun Sidarja, tidurnya pulas banget. Ini suasana di stasiun Cipendei adem banget ya, jam 1 pagi. Dingin banget. Pada pukul 1 lebih 24 menit kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei.
dinyalakan lagi ya yang lampu utamanya. Jadi udah nggak pakai mode malam lagi. Ini sebentar lagi kita mau memasuki stasiun Kiara Condong. Dan di sebelah itu tadi tuh ada jalur kereta cepat ya, Jakarta Bandung. Ini dekatnya stasiun Tegaluar. Oke, setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, ini kereta api Lodaya akan tiba di stasiun Bandung. Sebelum video ini berakhir, ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan pada perjalanan naik kereta api Lodaya ini. Oke, yang pertama dari poin plusnya naik kereta api Lodaya ini adalah gue benar-benar merasakan nyamannya banget naik kereta api eksekutif New Generation ini. Karena kenapa? Ini pas naik mode atau lampu tidurnya itu benar-benar bikin kita tidur ya sepanjang perjalanan. Selain itu juga jadwal keberangkatan dari stasiun Solo Balapan ini menurut gue enak ya, karena berangkat dari Solo itu jam 7 malam. Dan ditambah lagi untuk harga 400.000 di eksekutif, mendapatkan eksekutif New Generation, menurut gue ini bener-bener worth it ya kereta api Lodaya ini. Karena kalau dibandingkan kereta lain yang dari Solo Balapan ke Bandung itu eksekutifnya itu masih di sekitaran 600 hingga 700.000, itu belum dapat eksekutif New Generation ya. Sedangkan kita bayar 400.000 dari Solo ke Bandung itu udah dapat eksekutif New Generation. Dan untuk AC ini menurut gua sepanjang perjalanan dari Solo sampai ke Bandung ini alhamdulillah gua nggak merasakan kepanasan ya. Karena kalau kita naik kereta api eksekutif New Generation itu biasanya kan di AC-nya yang suka panas. Tapi gua naik kereta api Lodaya New Generation ini di eksekutifnya gua nggak merasakan kepanasan ya. AC-nya terus dingin loh. Dan yang kedua yaitu poin minusnya naik kereta api Lodaya ini menurut gue sih di jadwal kedatangannya aja sih. Menurut gue tuh masih terlalu pagi ya, jam 3 pagi sampai Bandung. Jadi kesimpulannya kereta api Lodaya ini merupakan salah satu kereta api paling worth it dari Solo menuju ke Bandung ataupun dari Jogja menuju Bandung. Nah, gitu. By the way, kalau kalian mau naik kereta api Lodaya New Generation ini, kalian pilih nomor KA 92 dan 93. Karena kalau Lodaya 91 dan 94 itu dia masih pakai eksekutif biasa ya, atau standstill biasa. Oke, ini jam 3:13, terlambat 3 menit dari jadwal yang harusnya jam 3:10. Ini kereta api Lodaya saat ini telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Bandung. Ramai banget ya penumpang kereta api Lodaya. Oke, dengan tibanya kereta api Lodaya tadi di stasiun Bandung, maka perjalanan gua naik kereta api Lodaya berakhir di stasiun Bandung ini. Overall menurut gua kereta api Lodaya ini bener-bener memuaskan banget ya. Karena yang gue bilang tadi, harganya itu pas
dan fasilitasnya itu mewah dan sangat nyaman ya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jalbi, klik tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video gua berikutnya. Jika ada kritik atau saran silahkan cantumkan di dalam komentar agar kedepannya gue bisa baik lagi dalam membuat konten video di YouTube. Sekian dan terima kasih.